Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 mata kuliah telah kurikulum akan menyampaikan materi madrasah dan pengembangannya. Nah, adapun anggota dari kelompok 1 terdiri dari 5 orang. Yang pertama yaitu Ismail, yang kedua yaitu Askar Yadi, yang ketiga yaitu Ilham Saptanugraha, yang keempat yaitu Dita Maharani, dan yang kelima yaitu Syahrina. Nah, sebelum kita ke materi, teman-teman udah pada tahu nggak sih apa itu madrasah dan pengembangannya? Kalau belum, yuk langsung kita simak videonya aja. Pengertian pengembangan madrasah. Istilah madrasah dalam bahasa Arab bermakna tempat belajar dan padanannya, sedangkan dalam bahasa Indonesia bermakna sekolah. Madrasah adalah hasil dari perkembangan modern dari pendidikan pesantren. Dengan kata lain, pengembangan madrasah adalah pengembangan yang berusaha dalam mengembang tumbuhkan intuisi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berkembang yang berbudaya dan diimbangi dengan makna budaya Islami. Selanjutnya profil madrasah. Profil madrasah atau biasa disebut dengan identitas madrasah berisi tentang nama madrasah, alamat, kurikulum yang digunakan, nama kepala sekolah, dan masih banyak lagi. Tidak lupa di dalam profil madrasah juga disertakan visi, misi, tujuan, dan strategi madrasah tersebut. Dilengkapi juga dengan keterangan sarana prasarana yang dimiliki dan sejarah singkat madrasah tersebut. Selain itu, terperinci juga data para siswa dan identitas penyelenggara. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip umum. Yang 1. Peningkatan terhadap pemahaman dan penerimaan filosofi, nilai-nilai, dan misi. 2. Perhatian terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. 3. Kepemimpinan efektif dan fleksibel. 4. Strategi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan multidimensi. 5. Pengelolaan sekolah dan partisipasi aktif masyarakat. 6. Pelimpahan tanggung jawab yang jelas kepada yang berkepentingan. 7. Adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan. 8. Penetapan standar yang tinggi. 9. Siswa belajar dengan aktif. 10. Adanya lingkungan yang memotivasi semangat belajar mengajar. Selanjutnya yaitu manajemen kerjasama. Kerjasama dengan pihak luar sangat penting bagi suatu lembaga pendidikan untuk memperluas cakrawala pemikiran dan pengembangan potensi dalam semua aspek. Hal ini sangat baik sebagai sarana pengembangan kapasitas lembaga, pengembangan kualitas guru, peningkatan bakat anak didik, dan pemantapan kepercayaan diri kepada masyarakat sebagai stakeholder utama sekolah. Nah, selanjutnya yaitu manajemen pengembangan madrasah. Manajemen pengembangan adalah salah satu titik krusial yang menentukan eksistensi dan prestasi sebuah lembaga pendidikan. Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian organisasi dengan segala aspeknya supaya tujuan organisasi bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Nah, selanjutnya yaitu manajemen pengembangan madrasah. Manajemen yang dikelola madrasah meliputi banyak aspek loh. Yang pertama yaitu sumber daya manusia, yang kedua yaitu manajemen kurikulum, yang ketiga yaitu manajemen kesiswaan, yang keempat yaitu manajemen keuangan, yang kelima yaitu manajemen administrasi, yang keenam yaitu manajemen sarana dan prasarana, yang ketujuh yaitu manajemen hubungan masyarakat, dan yang ke-8 yaitu manajemen kerjasama.
Selanjutnya yaitu manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah investasi paling mahal dalam organisasi. Manajemen sumber daya manusia seharusnya menjadi prioritas utama dalam organisasi. Manajemen sumber daya manusia ini meliputi penempatan personil dalam struktur job description atau pembagian tugas, jalur instruksi dan koordinasi, pola interaksi serta komunikasi, mekanisme kenaikan karir, pengembangan kompetensi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu manajemen kurikulum. Kurikulum adalah jantung pendidikan. Pengertian tradisional yaitu seperangkat mata pelajaran yang harus ditempuh anak didik untuk memperoleh ijazah. Pengertian modern yaitu semua sumber kegiatan, pengalaman yang digunakan untuk mewujudkan tujuan pendidikan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya, manajemen kesiswaan. Siswa adalah subjek pendidikan, bukan objek yang bisa dieksploitasi. Bakat, minat, dan keahlian yang dimiliki anak didik juga harus digali dan dikembangkan. Mereka pun membutuhkan bimbingan intensif dalam mengatasi masalah pribadi, kelompok, memetakan dan merencanakan masa depan dengan baik. Selanjutnya yaitu manajemen keuangan. Madrasah harus mempunyai manajemen keuangan di mana yang transparan, akuntabel, dan kredibel. Bendahara sebagai aktor utama aspek keuangan haruslah merupakan sosok yang memiliki integritas yang tinggi, tidak mentoleransi adanya korupsi, manipulasi, dan segala jenis penyimpangan. Selanjutnya, manajemen administrasi. Administrasi adalah segala hal yang berurusan dengan dokumentasi dan surat menyurat dalam segala bidang. Menurut Muhammad Sobri Sutikno, tata usaha atau administrasi mempunyai kegiatan meliputi menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan. Selanjutnya yaitu manajemen sarana dan prasarana. Sarana prasarana memegang peran penting untuk menciptakan bangunan sekolah yang indah, asri, nyaman, dan menyenangkan semua pihak. Lingkungan yang bersih, bebas dari kotoran, sirkulasi udara normal, ditanami bunga dan hiasan yang indah, dilengkapi tempat rekreasi dan tulis-tulisan motivasi, tentu akan mengunggah semangat belajar dan berprestasi. Tersedianya sebagai sarana pokok seperti kamar mandi, tempat ibadah, olahraga, dan laboratorium juga merupakan elemen krusial bagi eksistensi madrasah dalam membangun jati diri dan prestasi. Selanjutnya yaitu manajemen hubungan masyarakat. Hubungan dengan masyarakat sangat penting karena di mana merekalah yang sangat berkepentingan terhadap eksistensi madrasah. Kebesaran madrasah juga sangat ditentukan oleh masyarakat. Jika mereka menaruh kepercayaan besar, madrasah tersebut otomatis akan tumbuh besar. Sebaliknya, jika madrasah apatis, ia dapat terancam mengalami krisis. Selanjutnya, strategi pengembangan madrasah. Pengembangan pendidikan madrasah dilakukan dalam 5 strategi pokok, yaitu yang pertama, strategi yang dilakukan dalam peningkatan layanan pendidikan di madrasah. Indikator keberhasilannya diantaranya A. Angka putus sekolah di madrasah dipertahankan seperti sebelum krisis dan akhirnya dapat diperkecil. B. Peserta didik yang kurang beruntung seperti yang tinggal di daerah terpencil tetap dapat memperoleh layanan pendidikan minimal tingkat pendidikan dasar. C. Siswa yang telah terlanjur putus sekolah didorong kembali untuk kembali dan memperoleh layanan pendidikan yang sederajat. D. Proses belajar mengajar di madrasah tetap berlangsung meskipun dana terbatas. Strategi yang kedua yaitu strategi perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan di madrasah. Strategi ini terfokus pada program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan indikator keberhasilannya diantaranya A. Mayoritas penduduk berpendidikan minimal MTS atau SMP. B. Budaya belajar meningkat yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka melek huruf. C. Proporsi jumlah penduduk yang kurang beruntung yang mendapat kesempatan pendidikan semakin meningkat. Yang strategi yang ketiga yaitu strategi peningkatan mutu dan relevansi pendidikan di madrasah.
Strategi peningkatan mutu dan relevansi madrasah ini dilakukan dalam 3 aspek, yaitu kurikulum, guru atau tenaga pendidik lainnya, sarana pendidikan, serta kepemimpinan madrasah. Selanjutnya yaitu strategi keempat, strategi pengembangan manajemen pendidikan madrasah. Strategi ini berkaitan dengan upaya mengembangkan sistem manajemen madrasah sehingga kelembagaan madrasah akan memiliki kemampuan-kemampuan diantaranya yaitu A. Berkembangnya prakarsa dalam kemampuan-kemampuan kreatif dalam mengelola pendidikan tetapi tetap berada dalam bingkai visi misi serta tujuan kelembagaan madrasah. B. Berkembangnya organisasi pendidikan di madrasah yang lebih berorientasi profesionalisme daripada hierarki. C. Yaitu layanan pendidikan yang semakin cepat, terbuka, adil, dan merata. Selanjutnya yaitu strategi yang kelima atau strategi yang terakhir, yaitu strategi pemberdayaan kelembagaan madrasah. Strategi ini menekankan pada pemberdayaan kelembagaan madrasah sebagai pusat pembelajaran, pendidikan, dan pembudidayaan. Indikator keberhasilan diantaranya yaitu A. Tersedianya madrasah-madrasah yang bervariasi yang mempunyai visi misi dan tujuan pendidikan madrasah dengan tujuan organisasi yang efektif dan efisien. B. Yaitu meningkatkan mutu sarana dan prasarana madrasah dan iklim pembelajaran yang semakin kondusif bagi peserta didik. Tingkat kemandirian madrasah semakin tinggi.